Saya mau bertanya terkait program hamil yang cocok untuk kami. Apakah dengan kondisi oligospermia memungkinkan untuk kami melakukan inseminasi atau hanya bisa dilakukan dengan cara bayi tabung? Terima kasih, dok. Dari Bu Mutia ya? Iya, dok. Iya ya. Umur Bu Mutia umurnya berapa PS tadi? Maaf. Umurnya? Umurnya tidak dicantumkan. Oh, nggak cantumnya ya. Spermanya oligo ya? Oligo, dok. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, program hamil tuh ada 3 ya, ada cycle tracking, ada inseminasi, ada bayi tabung. Kemudian tadi pertanyaan apakah bisa insem. Jadi sperma juga kita lihat dulu, oligospermianya seberapa berat gitu. Kalau dia severe oligospermia, itu memang angka keberhasilan inseminasi sangat rendah sekali. Patokan kita adalah sperma yang pasca washing. Ini sperma itu dikirim dulu ke laboratorium, nanti di washing. Washing itu tujuannya adalah memisahkan antara sperma yang betul-betul aktif dengan tidak aktif. Sehingga nampak keluar nanti hasil dari washing itu berapa sih sperma motilnya yang gerakannya aktif. Kalau saya ngambil patokan berdasarkan textbook juga, kalau di bawah 2 juta sperma motilnya, itu agak percuma kita lakukan insem gitu. Karena angka keberhasilannya sangat rendah sekali. Itu adalah sudah indikasi dilakukan bayi tabung. Tapi kalau 2 juta sampai 5 juta itu masih oke lah insem. Yang paling besar peluangnya adalah kalau sperma motilnya di atas 10 juta gitu. Jadi kalau saya masih melakukan, kalau antara 2 sampai dengan 10 juta masih melakukan insem. Tapi kalau di bawah 2 juta saya kasih pertimbangan kepada pasangan tersebut bahwa angka keberhasilannya sangat rendah. Mengenai pilihan program hamil itu juga merupakan hak prerogatifnya dari pasangan suami istri. Kita sebagai dokter hanya memberikan penjelasan bahwa kondisi klinisnya seperti ini, inilah pilihan yang tepat gitu. Jadi tidak kita yang mengambil final decision-nya. Karena final decision-nya tetap berada di pasangan itu sendiri. Kalau dia tetap memutuskan, saya mau tetap inilah dok, ya kita nggak boleh menolak juga, tetap kita bantu gitu. Jadi kalau oligospermia seperti tadi itu tergantung jumlah spermanya Bu. Kalau spermanya severe, sangat berat sekali gangguan jumlahnya, maka kita bayi tabung. Tapi kalau tidak terlalu berat, kita boleh coba inseminasi dulu. Dengan catatan insem tersebut adalah saluran tuba ibunya mesti lancar. Ya, mesti lancar. Kalau saluran tuba tersumbat, itu otomatis tidak bisa insem. Saya kira demikian Pak Esir. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Ya. Selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Ibu Fitri dok. Ya. Fitri. Ya. Selamat pagi dok, saya mau nanya, saya umur 32 tahun, suami 35 tahun. Ya. Kalau kondisi hasil cek istri dua tuba paten dan suami hasil spermanya asteno. Ya. Apakah program yang bagus buat kami dok? Apa bisa dilakukan inseminasi dok? Terima kasih. Ini masih program hamil ya, saya jawab dulu ya. Kalau suaminya, kalau tubanya paten, otomatis sudah terpenuhi syarat insem. Kemudian spermanya astenoterato kata tadi ya. Astenoterato berarti ya bisa insem Bu. Bisa insem seperti saya katakan tadi. Syarat insem tersebut adalah yang pertama saluran tuba mesti lancar gitu. Kemudian cadangan telur Ibu masih normal atau menurun pun tidak terlalu menurun, masih ada lah. Kemudian yang ketiga adalah kualitas sperma tidak terlalu jelek gitu. Kalau astenoterato nanti kita lihat berapa sih yang motilnya spermanya. Kalau spermanya kalau dia tidak terlalu berat masih bisa insem, Tapi jadi tidak bisa insem itu kalau tubanya tersumbat. Yang kedua gangguan spermanya berat gitu. Gangguan sperma berat itu adalah seperti severe OAT, jumlahnya betul-betul sedikit sekali dan jumlah sperma motilnya tidak ada 0%, misalnya gerakan aktifnya tidak ada. Jadi gangguan severe inilah yang merupakan indikasi bayi tabung. Tapi kalau tidak terlalu jelek masih bisa insem, masih bisa ya Pak Esir itu. Oke, terima kasih dok. Usia suami 30 tahun, usia istri 28 tahun, menikah sudah 3 tahun, berat badan istri 53 kg, berat badan suami 75 kg. Dengan kondisi PCOS, analisa sperma suami normal, HCG tuba paten. Pertanyaannya dok, pemilihan program kehamilannya seperti apa ya dok? Dan pemeriksaan hormon apa yang
dilakukan untuk istri? Terima kasih, Dok. Nah, itu Pak Dedi yang jawab itu tuh. Program hamil lagi tuh. Ya, jadi ini kan kasus PCOS ya. Kasus PCOS ini yang pertama yang mesti ibu lakukan adalah lifestyle modification. Modifikasi gaya hidup ibu dengan cara yang pertama, dietnya mesti rendah karbohidrat, rendah kolesterol. Kedua, mesti lakukan olahraga teratur 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu, durasi minimal 30 menit yang sifatnya membakar kalori burning ya. Dan ketiga, turunkan berat badan kalau ibu masuk dalam rentang overweight atau obesitas. Berapa yang mesti diturunkan? Lebih kurang 5 sampai dengan 10%. Berapa lama target turunnya? Lebih kurang 3 bulan. Ibu punya target nih 3 bulan saya mesti turun berat badan saya misalnya 5% atau 10%. Tapi kalau berat badan ibu sudah dalam rentang normal weight, maka tidak perlu diturunkan, cukup olahraga saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah PCOS berarti siklus haidnya tidak teratur, maka kita akan membuat haidnya teratur dulu. Biasanya pasien datang dengan amenorrhea sekunder biasanya. Saya sudah tidak haid 3 bulan, Dok. Maka yang langkah pertama kita lakukan adalah datangkan dulu haidnya. Karena permasalahan pada PCOS adalah siklusnya tidak berovulasi. Kalau tidak ada ovulasi berarti tidak ada sel telur matang. Tidak ada sel telur matang, tidak ada yang bisa dibuahi. Tidak ada yang bisa dibuahi berarti tidak terjadi kehamilan. Kemudian kalau tidak ada ovulasi, tidak ada korpus luteum. Kita tahu korpus luteum ini memproduksi hormon progesteron yang penting untuk membuat dinding rahimnya siap menerima embrio. Maka si wanita PCOS ini dalam jangka waktu yang lama atau kronis, dia mengalami defisit hormon progesteron. Maka untuk mendatangkan haidnya, kita berikan hormon progesteron. Setelah haidnya datang, maka selama 1 bulan itu kita lakukan regulasi siklus haid. Kita berikanlah pil KB kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron. Apa tujuannya? Bukan buat KB, tapi yang 1 bulan itu tujuannya adalah untuk meregulasi siklus haidnya. Sama seperti komputer, kalau lagi hang kita restart dulu. Maka kita kasih dulu pil KB 1 bulan. Setelah 1 bulan kita lakukan pil KB, nah dalam masa pemberian pil KB 1 bulan inilah kita lakukan pemeriksaan sperma, kita lakukan pemeriksaan HSG. Tadi sudah sudah ada datanya ya, spermanya normal, tubanya paten. Maka pasca diberikan pil KB 1 bulan, begitu haid kedua, itu bisa kita lakukan inseminasi. Justru PCOS memiliki peluang yang cukup besar untuk terjadi kehamilan. Kalau dilihat di slide saya sebelumnya, yang hamil-hamil kembar-kembar itu rata-rata pasien PCOS kebanyakan. Jadi ibu jangan berkecil hati, kalau dibanding dengan penyakit-penyakit lain, PCOS memiliki peluang untuk hamil itu jauh lebih besar dibandingkan penyakit seperti endometriosis atau penyakit-penyakit lain yang merusak terhadap kesuburan. Dan keuntungan lagi bagi orang PCOS adalah dia memiliki stok cadangan sel telur yang berlimpah dibandingkan orang lain. Asalkan ditangani dengan tepat, dengan cara yang tepat, peluangnya untuk hamil besar. Jadi bisa dilakukan inseminasi. Demikian Pak Esir. Kita lanjut ke pertanyaan langsung ya, Dok, dari peserta yang Ibu Aziza. Halo. Ya, silakan Ibu bertanya langsung Bu ke dokter kita, Ibu. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau tanya dokter, saya usia 33 Agustus ini, suami 32. Kita sudah masuk Agustus ini juga 6 tahun. Selama 1 tahun itu berhubungan teratur, mens saya teratur, suami juga tes sperma, nomospermia. Nah, setelah 1 tahun saya ke Pekanbaru ke dokter Surya Bawono kan, di saya sana di SIS, lupa saya ternyata sebelah kiri saya ada sumbatan. Nah, Januari 2017 saya laparoskopi tuba sebelah kiri. Setelah Januari itu Juni 2017 saya terbang ke Pekanbaru lagi untuk diperiksa tuba saya yang habis laparoskopi itu ternyata dua-duanya lancar semua. Nah, setelah lancar semua itu saya belum hamil lagi dokter sampai sekarang. Terus berhubungan aktif, sperma suami dites normal semua. Terus dokter, sekarang ini saya tuh pengennya inseminasi Agustus. Nah, kemarin ke dokter Cakra itu disarankan HSG. Kebetulan 3 Juli kemarin saya head. Nah, kemarin hari Sabtu head ke-9 saya HSG. Nah, terus saya disuruh cek lagi tes sperma suami sama cek chlamydia, itu ada 2 dokter, chlamydia IgM sama IgG.
itu gimana dokter? Tolong pencerahannya, saya belum paham banget masa inseminasi itu gejala yang saya alami sama suami saya kok belum hamil lagi, sampai dokter Suyu tuh ya udah Bu nggak usah ke Pekanbaru lagi, nanti udah saya semua katanya, nanti bawa anak aja ke sini. Nah dari situ dokter bingung apa sih masalahnya gitu. Udah, makasih dokter. Halo? Ya. Ya. Ya dokter. Saya jawab Pak Isir? Ya. Baik dok. Oh iya ya. Silakan, dok. Ibu, begini Bu Aziza, ada beberapa hal yang perlu saya luruskan dulu dalam pemahaman bagi yang semua juga yang partisipan yang ada ikut dalam acara webinar kita pagi ini. Yang pertama, yang mesti diingat, yang pertama SIS ya, tadi SIS. SIS itu sangat bagus dalam mengevaluasi permukaan dari endometrium atau kavometri, terutama dalam mendiagnosa adanya polip misalnya, atau mendiagnosa adanya miom submukosa. Pokoknya melihat permukaan dari endometrium itu sangat bagus, dia cukup akurat dan cukup presisi. Tetapi untuk melihat terhadap potensi tuba itu subjektivitasnya cukup tinggi, butuh pengalaman yang tinggi, butuh ini karena kita melihat aliran cairan yang masuk ke dalam tuba. Kemudian kita melihat adanya penumpukan cairan dalam rongga perut ibu. Artinya adalah kalau saluran tubanya itu lancar, maka kita temukan adanya penumpukan cairan. Tapi kita tidak bisa membedakan apakah yang lancar itu yang kanan saja, yang kiri saja, atau dua-duanya. Sehingga cukup sulit kita mendiagnosa sumbatan salah satu tuba dengan SIS. Datanya tidak akurat. Jadi ini data seperti ini jangan diterima mentah-mentah dulu, ya. Nah, makanya tadi. Kemudian bagaimana kita bisa tahu kedua tuba? Yang di atas SIS ada namanya HSG. HSG itu kita menggunakan cairan kontras yang di ronsen, sehingga aliran cairannya bisa kita lihat. Kalau hasil HSG kedua tubanya paten, maka itu validitasnya, tingkat kevalitannya adalah hampir mencapai 100%. Karena dia betul-betul melihat cairan yang tumpah dari ujung tubanya. Ibu boleh percaya itu dengan kadar hampir 100% boleh kalau hasil tubanya lancar. Tapi kalau hasil HSG ibu menunjukkan kedua tubanya non paten tersumbat atau salah satunya yang tersumbat, itu Bu jangan percaya 100%. Karena ada kondisi di mana pada saat zat kontras itu disuntikan pada saat HSG, ibu ada muncul rangsangan nyeri, maka terjadi spasme dari tubanya berkontraksi, sehingga pada saat dijepret di foto itu pada keadaan tuba lagi spasme, maka dia seolah-olah menunjukkan hasil yang tersumbat. Ya. Maka kalau yang tersumbat jangan percaya 100%. Seperti saya bilang tadi, kalau hasilnya tersumbat, ibu wajib harus konfirmasi ke laparoskopi. Laparoskopi itu akurasinya itu bisa dibilang 100%. Kenapa? Karena pasien dalam keadaan dibius umum, sehingga tidak mungkin ada spasme atau kontraksi dari tuba. Maka itulah data final terakhir yang boleh ibu percaya 100% kalau hasil dari laparoskopi sumbatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu masalah tuba. Yang kedua adalah tadi program hamil ya ibu ya. Ibu saya lihat belum menempuh satupun program hamil. Baik itu cycle tracking, inseminasi maupun bayi tabung. Jadi setelah ibu, jadi seperti saya katakan tadi, ibu harus dapat informasi dari 3 pemeriksaan. Minimal 3 pemeriksaan seperti sampaikan Dr. Aladin di slide tadi. Pertama adalah USG transvaginal. Ibu mesti dapat data dari USG transvaginal ini, rahim ibu normal apa tidak? Hidung normal, oke. Tidak ada miom, tidak ada adenomyosis. Kemudian kalau lebih mau datanya lebih banyak lagi, lakukan SIS untuk melihat SIS ini untuk melihat dinding rahim ibu ada polip apa tidak. Nah, kalau sudah SIS, kalau SIS datanya ibu percaya bukan data tuba. Kalau tuba itu subjektivitasnya tinggi, tapi ibu tanya ke dokternya permukaan dinding rahimnya normal apa tidak, ada polip atau tidak. Nah, kalau dari hasil SIS, kalau hasil SIS normal udah bagus. Ketiga HSG, ibu lakukan HSG. Nah, kemarin HSG dokter. Hasilnya gimana? Belum diambil. Nah, belum ambil. Tetapi ibu sudah menempuh laparoskopi ya? Sudah. Kedua tuba ibu paten. Iya. Sudah, berarti udah valid itu datanya. Tinggal sperma. Sperma bagaimana? Belum, sperma juga nanti hari Senin dokter. Nah, ibu tinggal tunggu hasil sperma. Nanti hasil sperma kita bagi 3 kategori nanti. Pertama, ibu sperma suami ibu normal. Yang kedua adalah sperma suami ibu mengalami gangguan tapi tingkat gangguannya ringan sampai sedang. Yang ketiga adalah
sperma suami ibu mengalami gangguan tapi kategori gangguan berat misalnya. Kan cuma 3 itu aja kategorinya tuh. Normal, gangguan ringan sedang, atau gangguan berat. Kalau normal, usia ibu berapa sekarang? 33 dokter. Menikah udah berapa tahun? Nikah sudah 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau menikah udah lama gini, jangan lagi wasting time, jangan buang-buang waktu lagi dengan cycle tracking, dengan alami, enggak. Iya. Itu ingat ibu, usia berkorelasi dengan penurunan cadangan sel telur. Iya betul. Itu semakin bertambah usia ibu, cadangan sel telur ibu itu akan menurun terus. Itu tidak bisa dihambat. Itu perjalanan alamiah, perjalanan biologis cadangan sel telur yang tidak bisa dihambat dengan apapun. Kita kasih vitamin, gaya hidup sehat, sulit kita. Karena itu memang proses alamiah. Wanita seperti itu. Kalau udah lebih 6 tahun, hapus itu cycle tracking alami. Itu udah jelas, nggak masuk kotak dulu. Apa yang tinggal lagi? Inseminasi dengan bayi tabung. Nah, kalau hasil sperma suami ibu nanti normal atau gangguannya hanya ringan, ibu tempuh langsung inseminasi. Iya. Nah, lakukan inseminasi. Inseminasi berapa lama ibu boleh ikut? Maksimal 3 kali. Dengan catatan 3 kali itu adalah kegagalan sekali dilakukan evaluasi, lakukan pendekatan strategi yang baru. Kalau sama saja dengan strategi yang pertama, apa gunanya? Karena di sini seninya menangani infertilitas. Gagal sekali kita evaluasi. Yang kedua kita lakukan strategi yang baru, pendekatan yang baru, yang berbeda dari yang pertama. Karena pertama udah gagal. Kalau gagal lagi yang kedua, kita coba lagi siklus ketiga dengan strategi yang baru juga. Berdasarkan hasil evaluasi kegagalan 2 kali ini. Gagal juga 3 kali, maka itu tidak kita anjurkan untuk yang keempat atau yang kelima. Karena itu artinya tidak bisa. Kita harus naik tingkat ke bayi tabung. Jadi ibu sekarang tinggal fokus tunggu hasil spermanya. Kalau hasil ASG ya boleh ibu tunggu karena sudah laparoskopi, saya kira sudah valid datanya. Tinggal tunggu hasil sperma. Itu aja. Katanya itu dokter yang klamidia, IgG sama IgM itu. Jadi penyakit TORS, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, klamidia itu bukanlah yang menyebabkan infertilitas. Itu hanya menimbulkan gangguan kalau terjadi kehamilan. Misalnya ibu terjadi kehamilan, kemudian terjadi infeksi klamidia, itu bisa menyerang otak bayinya, menimbulkan hidrosepalus, menyerang matanya, menyerang sistem saraf janinnya. Lebih ke arah efek ke janinnya, bukan menghalangi proses kehamilan dia. Nah, itu mesti diingat. Jadi tidak semua pasien infertilitas diperiksa TORS, ini salah pemahamannya. Karena TORS bagaimana dia bisa menghambat proses kehamilan? Dia infeksi. Infeksi itu kalau kita lakukan inseminasi misalnya, itu spermanya kan langsung hantarkan ke tubanya, langsung ketemu dengan sel telur, langsung terjadi kehamilan. Infeksi paling di vaginanya. Inseminasi kan tidak melewati vagina spermanya, langsung ke atas. Nah, jadi yang justru infeksi yang paling sering menimbulkan infertilitas adalah infeksi klamidia, tapi efeknya adalah ke tuba, terjadi sumbatan tuba. Jadi kalau ibu klamidia trachomatisnya positif, itu sering infeksi itu dia naik dari vagina ke tuba, menimbulkan sumbatan pada tuba. Tapi kalau tuba ibu lancar, kalau yang lain tidak ada masalah, ya udah tinggal ibu pilih aja program hamilnya. Iya, dokter. Saya itu kan kemarin sudah ke dokter kan katanya head kedua, katanya ini disuruh cek HSG, sudah kemarin HSG tinggal nunggu hari Senin. Udah, data ibu udah lengkap itu saya kira, tinggal nunggu hasil sperma aja. Nggak usah lagi dokter ya kalau yang cek klamidia itu ya. Klamidia? Ya ibu sudah mau program inseminasi gitu, tubanya lancar. Klamidia ini dia baru menimbulkan infertilitas kalau dia menimbulkan kerusakan tuba gitu. Iya, saya sudah laparoskopi normal semua. Nah, normal. Kemudian kita juga ada memberikan terapi empiris namanya. Terapi empiris itu artinya kita mau cek klamidia atau tidak, kita akan memberikan antibiotik profilaksis, antibiotik pencegahan artinya. Seperti minum doxycycline 2 kali 1 selama 5 hari atau azitromisin selama 5 hari. Itu juga dalam rangka mengeradikasi atau menghilangkan infeksi klamidia ini. Klamidia. Jadi tidak perlu terlalu banyak ibu. Saya lihat ini wasting time-nya terlalu banyak ini. Tapi eksekusinya belum, tinggal ibu eksekusi aja nih. Iya benar. Berputar-putar sana terus. Masalah tuba aja ibu sampai 3 kali udah CIS, HSG, laparoskopi, belum juga program-program hamil. Iya. Nah, ini salah. Ya makanya tadi kalau Dr. Ali tadi di slide-nya kan ada timeline-nya tuh. Kita ikuti aja timeline-nya. Ibu cukup datang ke dokter tuh cuma 2 kali malah. 2 kali maksimal 3 kali, haid hari kedua. 2 kali cuma ke dokter. Haid hari kedua sama hari ke-12. Kemudian hari ke-10-nya ibu HSG analis. Jadi kalau ibu
program hamil, datanglah ke dokter hari kedua. Kemudian hari ke-10 ibu HSG atau analisa sperma. Hari ke-12 datang ke dokter lagi menunjukkan hasil tersebut dan di USG lagi melihat dinding rahimnya. Udah selesai. Minggu depan siklus depannya langsung program, langsung eksekusi. Iya. Jadi nggak mutar-mutar ibu berbulan-bulan, nanti ibu waktunya habis, umurnya bertambah, sementara ibu belum juga eksekusi program hamilnya. Ya? Iya benar, Ya. dokter. Ya, makasih Ya. dokter. Ya. Terima kasih Bu Aziza atas pertanyaannya.